Udah mulai belum? Udah. Aku butuh HP satu lagi lah untuk baca komentar. Bisa, tapi aku harus kayak maju terus aku mundur lagi begini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Wah, sudah banyak yang bergabung ya. Kita hari ini akan belajar bareng. Udah lama nih ya kita nggak belajar bareng. Enggak deng, kemarin juga kita baru belajar. Tapi belajar kali ini berbeda karena Rosvi punya banyak program. Jadi Fani mengingatkan ke teman-teman yang ada di sini yang lagi nonton, program Rosvi khusus belajar kita hari ini yaitu kelas cerdas Rosvi. Pastinya kita nanti akan belajar bersama. Sudah ada yang tahu? Oke, teman-teman, kalau sudah ada yang tahu mungkin boleh di kolom komentar. Kita sekalian sapa-sapa ya. Ini udah dari mana aja nih? Fani bacain komentar. Jangan lupa juga untuk tag Instagram teman-temannya, ajak bergabung atau share linknya juga bisa. Ajak mitra-mitranya karena berbagi ilmu itu adalah pahala. Jadi teman-teman nge-share link kita belajar hari ini aja itu udah dapat pahala. Nah, hari ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin biasanya kita anggap lazim atau biasa aja, tapi siang hari ini kita akan bahas dengan spesialisnya langsung, dengan yang paling paham. Dan mungkin teman-teman di sini banyak juga mendapatkan pertanyaan dari konsumennya yang tidak bisa menjawab atau yang masih ragu-ragu dengan ilmunya. Nah, siang hari ini kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman dapat bergabung, kita belajar bersama.
Dan pastinya teman-teman di sini bisa bertanya langsung dengan pakarnya nanti. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang dulu belum terjawab, yang masih bingung. Nah, sekarang hari ini, siang ini kesempatan yang luar biasa untuk teman-teman. Sekali lagi jangan lupa untuk ajak teman-temannya, share linknya, kemudian boleh nontonnya ada 2 ya teman-teman ya, dari di fanpage Facebooknya udah. Di IG, di Instagram, atau bisa di fanpage Facebooknya rosvi.official. Jadi teman-teman bisa nonton. Nah, nanti ketika pemateri kita menjelaskan pembelajaran, menjelaskan materi kita hari ini, itu teman-teman bisa menontonnya di Instagram atau di fanpage Facebook. Kalau nanti di fanpage Facebook itu mungkin teman-teman akan ada terlihat layar PPT-nya. Kalau di Instagram kan nggak bisa ya teman-teman. Tapi jangan berkecil hati dan jangan sedih kalau misalnya nontonnya dari Instagram, karena nanti kami dari tim Rosvi Official akan memberikan file materinya langsung kepada teman-teman yang menonton live-nya dari awal sampai akhir. Nah, gimana nih caranya tim Rosvi bisa menentukan teman-teman itu nontonnya di awal apa akhir? Nanti mana tahu di awal aja ya kan, nonton di awal aja terus ngirim ke nomor adminnya, "Kak, ini Kak saya nonton tadi, bagi dong filenya." Nggak bisa. Jadi teman-teman harus nontonnya screenshot dari awal, nanti di screenshot pas udah akhir mau habis. Jadi teman-teman nanti ingin mendapatkan materinya akan diberikan langsung filenya. Jadi bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Kalau misalnya nanti ada home sharing, teman-teman bisa presentasikan materi yang sudah disediakan Rosvi. Oke. Nah, untuk kita coba lihat di Facebook ya. Wah, di Facebook sudah banyak yang bergabung nih teman-teman. Halo Kak Fatni, halo Kak Mochi. Teman-teman di sini dari mana aja nih? Gimana sinyal dan suara Fatni terdengar dengan jelas atau putus-putus? Halo Kakak. Hai. Ayo, ada yang tahu itu suara siapa? Ayo Kak, boleh di sini sebentar. Aku nggak ada make up kapan, jelek kali loh. Gak apa-apa, filter. Kayak babu loh. Efek. Ya. Kamu Enggak ada efeknya juga. Ih, kok ada lipstiknya? Aku nggak ada lipstiknya. Gua dipakai babu nanti. Nanti dikira asisten dengan babu. Gak akan tahu. Kan kita udah keliling-keliling toh. Mana ada? Berapa orang yang nonton? 25. Ayolah 50 orang yang nonton. Jadi tuh masuk lah. Di Facebook juga ada nih Kak. Di Facebook udah 150 orang. Wes, ayolah TikTok. Ini TikTok kan ya? Ini Instagram Kakak. Oh, ini Instagram 50 dong, say. Yuk capcus. Entar hadiah nambah. Oh iya, kita hari ini ada hadiah spesial, yaitu ada tas cantik. Nanti kita ini ya, masukin ke frame tas cantiknya. Kalau IG-nya ada 50, ntar aku tambahin hadiah deh. Ya, apa hadiahnya Kak? Uang tunai? Kan apa hadiahnya? Satu tas cantik. Mana tasnya ya, Resti? Ya, Ini. tas cantik. Tas cantik. Ya. Tambah kau ada berapa? Wah, janganlah ditambah-tambah. Muk udah habis. Tumbler kayaknya yang masih ada. Udah 3, sisa 3 itu. Apa? Tambahnya sisa 3. 4, ada 1 di meja. Enggak. Ayolah 50 kan naik kan? Ayolah 50, ntar aku 31. tambahkan ini loh. Apa? Tambahkan hadiah loh. Oh, ini tas cantiknya. Ini satu orang nih yang ini. Enggak. Yang mana yang kecil? Besar. Iya, yakin. Tapi sampai 50 dulu yang nonton. Nyampe ini nanti. Nyampe biasanya. 150 deh. 150. 100 lah. Tawar menawar aku. 100, kalau nyampe 100 peserta hadiahnya tambah. 100 peserta di IG, 250 di fanpage. Nah, aku kasih 2 box Rosvi buat 2 orang pemenang. 2. Oke, tambah tuh. Kasih loh. Ya, 2 box Rosvi loh teman-teman, 2 box Rosvi. Kalau minimal yang nonton di Instagram 100, yang di fanpage Facebooknya 200. Jadi ajak teman-temannya. Kok 250? 200 lah Kak.
200. 200. Nih, aku Terus kasih dapat lah jidat aku nih. tas cantik juga. Jadi 100 yang nonton di Instagram 100 dapat hadiah, nanti kita tambahan hadiahnya 1 box Rosvi. Yang 200 di fanpage Facebook dapat 1 box Rosvi juga. Jadi kalau misalnya teman-teman ngajak, nge-share ke grup yang lain-lain, kita tambahin hadiahnya. Yang pertama ya, yang sudah pasti hadiahnya nih, tas cantik 1. Kalau 100 orang nih di Instagram dapat 1 ya, separuh lagi ya. Kalau 100 di Instagram, nanti hadiahnya nambah 1 box Rosvi. 200 di fanpage Facebook, jadi 1 box Rosvi lagi. Nanti pemenangnya dipilih secara adil. Nih hadiahnya ya. Asli nih guys. Ini bisa tali, aduh aku mundur ya. Ini bisa tali pendek. Nah, gini tali panjang. Oke teman-teman, sebentar. 100, fanpage 200. Hadiahnya 2 box Rosvi. Ditambah. Tambah ya, hadiah tasnya tetap ya teman-teman. Oke, untuk yang belum bergabung silahkan share lagi ke teman-temannya. Kita sebentar lagi akan mulai belajar bareng-bareng. Kita akan, ayo, ada yang tahu nggak di sini tema kita hari ini apa? Jangan lupa screenshotnya hati-hati ya, jangan pas lagi nganga, pas lagi melamun, jangan screenshotnya pas lagi cantik. Jadi nanti di tag Instagram Rosvi-nya, kemudian nanti di screenshot lagi pas akhir. Nah, nanti teman-teman kirimkan screenshotnya ke admin Rosvi, di tag dulu Instagram Rosvi. Habis itu dikirim ke nomor admin Rosvi, nanti bilang kalau mau file materinya, file PPT-nya akan kita share. Oke, boleh di screenshot sekarang ya. Kita pakai, udah masuk bidannya. Kakaknya udah bergabung, udah. Oke. Teman-teman, sekarang screenshot dulu ya, ini untuk awal, nanti di akhir di screenshot lagi. Kita pakai gaya andalan Rosvi, cinta sejati untuk sahabat Rosvi. Oke, boleh di screenshot ya, nanti di tag ya. Oke, sebentar, kita pakai tasnya. Ini masih baru ya teman-teman, nanti kita kasih plastikannya lagi. Boleh di screenshot, oke? Pose dulu kak, tak SS. Oke, dua ya. Yang pertama. Oke, udah. Yang kedua. Lagi yang ketiga. Oke, sudah teman-teman. 1 persyaratan untuk mendapatkan file materinya, silahkan yang sudah mendapatkan screenshot yang seperti ini, nanti kita screenshot lagi di akhir, oke? Yang nggak dapat screenshotan ya sudah terlewat, atau minta aja sama temannya. Oke teman-teman, selamat siang, kita ulang lagi. Semoga teman-teman semua hari ini sehat walafiat, berbahagia dan rezekinya lancar terus. Baiklah, Fani di sini akan mengundang bintang tamu spesial kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, sebentar. Suaranya. Saya udah kedengeran jelas belum, Mbak? Oke, baik, terdengar kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Nah, pada siang hari ini kita belajar bareng bersama narasumber kita, bintang tamu kita pada siang hari ini. Nanti untuk temanya akan disampaikan oleh kakaknya langsung. Nah, teman-teman di sini pada belum kenal nih, kita sekarang lagi bersama siapa? Mungkin kepada Kak Bidani dipersilakan untuk perkenalan dulu agar teman-teman tahu, dan manggilnya juga enak nih, manggilnya kakak siapa. Oke, thank you. Mbak Fatmi ya? Ini sama Mbak Fatmi. Ya, benar sekali.
Oke, halo teman-teman semuanya. Saya panggilnya teman-teman aja ya, jangan ibu-ibu. Biar kelihatan muda kan tentunya. Iya. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, saya Anissa. Fisik saya bidan, fasilitator perawatan bidan, praktisioner dan juga founder dari Bayi Bidan Anissa. Kalau mau ngintip kegiatan saya boleh lihat di Instagram. Barangkali ada teman-teman di sini yang lagi hamil atau persiapan kehamilan, ibu menyusui gitu ya, dan membutuhkan sedikit tips atau ilmu, nah boleh berkunjung ke Instagram. Mungkin itu untuk perkenalan singkatnya, dan domisili saya saat ini di Purbalingga, Jawa Tengah. Ada nggak yang di sini dari Purbalingga atau tetangga-tetangganya? Mungkin Purwokerto? Ada pastinya nih. Ada. Tadi udah ada absen nih Kak dari Purbalingga, dari Purwokerto. Mungkin udah kenal juga sama Kak Anis. Jadi Fani manggilnya Kak Anis ya? Ya kakak aja deh biar muda ya. Oke. Panggilnya kakak aja. Oke. Jadi Kak, siang hari ini sahabat Rosvi sudah nggak sabar nih mau belajar bersama kakak. Nah, tema kita hari ini teman-teman nanti akan disampaikan langsung oleh Kak Anis. Kak Anissa atau Kak Anis ya? Iya. Disampaikan oleh Kak Anis atau Kak Anissa. Jadi untuk teman-teman semua silahkan share terlebih dahulu agar teman-teman dan yang lain, mitra-mitranya yang lain dapat bergabung pada siang hari ini. Nanti kalau sudah terlewatkan, nanti kalau misalnya sudah terlewatkan kan nggak nyimak dari awal ya, nanti jadi bingung kok tiba-tiba udah materinya di tengah aja. Nah, Kak Anis, Kak Anissa deng, Kak Anissa, oke. Kak Anissa, di sini udah ada yang dari Purbalingga nih Kak, dari Purwokerto juga ada. Oke, mungkin teman-teman yang dari penontonnya Instagram Kak Anissa, yang belum follow Rosvi, silakan follow Rosvi terlebih dahulu. Atau dari sahabat Rosvi yang belum follow Kak Nisa, silahkan follow terlebih dahulu. Karena di Instagram Kak Nisa ini sangat aktif ya Kak ya. Apalagi kalau misalnya sahabat Rosvi banyak sekali yang ingin tahu tentang promil. Nah itu boleh deh intip-intip Instagramnya Kak Nisa. Itu aktif sekali ya Kak Nisa ya. Banyak ya Kak ya. Kalau di Instagram biasanya Kak bahas apa tuh Kak kalau tentang promil? Biasanya tips mungkin ya untuk persiapan kehamilan ya, mungkin dari segi konsumsi ya, apa aja sih yang harus dikonsumsi atau persiapan fisik, mental, dan juga mungkin spiritualnya juga ya, afirmasi seperti itu biasanya. Oke, teman-teman, info sekali lagi, kalau di Instagram ini nanti tidak terlihat PowerPoint-nya. Kalau mungkin bergabung di fanpage Facebook, itu terlihat PowerPoint-nya, terlihat share PowerPoint-nya. Kemudian, sekali lagi, Fani tambahkan, kita punya hadiah banyak. Nanti kita hadiahnya tas cantik 1. Dan kalau penonton Instagramnya sampai 100 orang, kita hadiahkan 1 box Rosvi. Dan jika di fanpage Facebook menyampai 200 penonton, akan dihadiahkan 1 box Rosvi lagi. Dan untuk hadiah yang pastinya yang memang sudah ada, untuk teman-teman di sini, yaitu ada tas cantik nanti 1. Kita juga akan ada quiz juga di akhir nanti. Oke, untuk mempersingkat waktu nih ya Kak Nisa, sudah banyak yang bergabung juga, mungkin sudah bisa kita mulai. Teman-teman, nanti ketika kita sudah mulai materinya, diharapkan kalau misalnya ada ingin mencantumkan pertanyaan, nanti silakan cantumkan di kolom komentar, nanti kita jawab satu persatu. Oke, mungkin kepada Kak Nisa, Fani serahkan ya. Oke, kepada Kak Nisa dipersilakan. Oke, thank you ya Mbak Fatmi. Ini berarti materinya di aku aja ya. Oke, terima kasih buat waktunya dan terutama buat Rosvi ya, dan juga mungkin PT Natural Nusantara loh. Ini kalau Mbak Fatmi dan teman-teman tahu, saya juga member NASA loh. Ibu saya stokis di sini. Jadi udah Masya Allah. udah nggak asing lagi ya dengan Rosvi gitu. Terus dulu juga biasanya ikut acara-acara yang dari NASA ya. Nah, cuma memang saya nggak begitu aktif nih, jujur aja. Cuma member doang, bukan yang aktif. Oke, hari ini kita akan bahas tentang kontrasepsi, dan sebenarnya ini tuh topik yang
menarik sekali ya, terutama buat ibu-ibu yang sudah menikah. Biasanya kalau udah nikah, udah punya anak, nggak bisa lewat dari topik kontrasepsi atau pemilihan, aku tuh mau pakai KB apa sih? Karena pastinya demi kewarasan ibu ya, ibu tuh biasanya ya aduh nantian lah punya anaknya baru juga melahirkan kemarin, masih pengen jeda dulu, pengen ngempos dulu, tapi walaupun inget kayak gitu tetap aja kadang tapi takut mau KB apa ya, duh tapi nanti kalau pakai ini efek sampingnya apa ya, aduh takut nggak cocok, takut ini suami nggak setuju dan banyak tapi yang lainnya, dan akhirnya nggak KB hamil lagi. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita coba ya hari ini kita bahas sebenarnya apa aja pemilihan dari macam-macam alat kontrasepsi beserta keuntungan, kerugian, efek samping, dan nanti kita coba diskusi sama teman-teman yang ada di sini. Kira-kira barangkali ada yang udah pernah pakai dan kok aku kayak gini sih, masalahnya kan kita jadi bisa diskusi bareng. Oke? Nah, buat kontrasepsi sendiri, tentunya ini namanya aja dari judulnya nih, kontrasepsi ya. Konsepsi itu adalah ketika proses sel telur sama sel sperma ketemu, sehingga dia terjadi pembuahan. Kalau udah terjadi pembuahan, berjalan semua lancar, terjadilah kehamilan. Nah, masalahnya, kehamilan ada dua. Kehamilan yang diinginkan dan kehamilan yang tidak diinginkan. Nah, tujuan dari kontrasepsi ini sesuai judulnya, kontrasepsi. Kita berusaha mencegah kehamilan terjadi ketika kita memang sedang menjaga jarak itu tersebut ya. Jadi kita mencegah pertemuan si sperma sama sel telurnya agar tidak bertemu di waktu yang tidak tepat tentunya. Ya, dan kita sekarang masuk ke KB. Jadi KB sering banget kita dengar, kamu KB apa? Coba di sini yang join, tulisin pada KB-nya KB apa. Kadang pada suka bilang, aku nggak KB. Nah, padahal ternyata dia misalnya, coitus interruptus atau senggama terputus, atau pakai kalender ngitungin tanggal. Itu tuh kategorinya KB ya, atau keluarga berencana. Jadi kita punya target. Oh, kita punya anak berapa? Oh, jeda antara anak satu dan anak kedua berapa? Anak kedua, anak ketiga berapa? Jadi apa yang kita rencanakan dan apa yang kita planning tentunya punya tujuan ya, biasanya dengan finansial ya, atau terutama kewarasan mama-mamanya ini. Nah, kalau misalnya drill dalam satu rumah ada 3 balita misalnya, pusing betul ya. Jadi keluarga berencana ini tujuannya untuk mengatur ya lahiran anak, jarak kehamilannya, dan juga kira-kira aku sebagai ibu itu aku kira-kira mampu hamil usia berapa sih gitu. Karena kan tentunya ada di atas 35 tahun masuk resiko tinggi ya, atau di atas 40 tahun apalagi, sehingga jangan sampai mikir aku kan udah nggak haid jadi aku udah nggak hamil. Ternyata nggak haid karena efek KB misalnya ya. Jadi begitu tujuan dari keluarga berencana atau kita melakukan kontrasepsi adalah untuk mengatur jarak kehamilan dan juga agar keluarganya sehat ya, proporsional. Nah, sekarang kita lihat dulu nih, untuk kontrasepsi ada macam-macam. Ada yang namanya pilihan kontrasepsi sederhana, ada juga kontrasepsi dengan metode hormonal, dan kontrasepsi mantap. Kita masuk ke kontrasepsi sederhana terlebih dahulu. Kontrasepsi sederhana itu adalah alat kontrasepsi, bukan alat ya, kontrasepsi atau KB yang dilakukan ya menggunakan tanpa alat. Contohnya apa? Ya, ada senggama terputus ya, bisa juga KB alami, bisa juga metode amenorelaksasi atau disingkat KB mal ya. Kalau misalkan kontrasepsi sederhana yang pakai alat nih, kondom ada, diafragma dan juga spermisida, ini menggunakan alat ya, dan juga cairan kalau spermisida. Nah, ini kontrasepsi sederhana ini kita bahas dari kondom dulu. Di sini tidak ada hal yang tabu, kita sedang belajar, jadi nggak ada yang tabu ya di dalam ini. Nah, untuk penggunaan kondom, tentunya di sini kalau yang sudah menikah sudah tidak asing lagi, tapi belum tentu sih. Yang kadang ada juga yang udah menikah tapi ternyata belum pernah, aku belum pernah pakai alkon kondom misalnya. Jadi kondom ini bentuknya itu karet ya, jadi karet tipis dan biasanya dipasang di selubung alat kelamin pria. Nah, ada juga sebenarnya kondom
wanita. Tetapi yang bisa atau sering kita lihat biasanya kondom pria yang terjual bebas ya di sekitar kita. Nah, di sini cara pemasangannya itu sangat mudah, bisa dilakukan sendiri, tidak membutuhkan tenaga kesehatan lain untuk membantu pemasangan, tetapi harus dipasang dalam waktu yang tepat. Jadi ketika si pria atau laki-lakinya ini dalam posisi sudah menegang gitu ya, alat kelaminnya atau penisnya, dipasanglah kondom prianya untuk sebelum berhubungan dengan istri, sehingga nanti bisa menampung sperma yang keluar pada saat ejakulasi. Nah, manfaatnya atau keuntungan dari kondom ini tadi sudah saya sempat sebut ya. Jadi dia kategorinya murah kalau dibandingkan dengan alat KB yang lain. Mudah didapat karena di mana-mana ada. Kadang kita ke minimarket aja udah banyak pilihannya. Cuma kalau di minimarket biasanya nih kalau testimoni dari yang sudah pernah, merek ini nggak enak, merek itu nggak enak, ada merek tertentu yang menurut lebih nyaman. Karena kerugian dari penggunaan kondom ini adalah mengurangi ya kenikmatan berhubungan seksual, karena di beberapa pasangan itu sangat mengganggu, sehingga mungkin pada saat berhubungan mengurangi apa ya ibaratnya mungkin rasa kepuasan yang dirasakan dari suami maupun istrinya. Jadi kalau misalkan ada yang memilih KB, aku udahlah nanti kalau habis melahirkan milih KB kondom aja, ya keuntungannya ada, kerugiannya ada. Efek samping biasanya sedikit asalkan tidak alergi dengan latex. Kalau misalkan diri alergi dengan latex ya nggak bisa pakai kondom ya. Dan keuntungan berikutnya dari penggunaan kondom ini yaitu tentunya kondom tidak mengganggu produksi ASI karena bukan ibunya yang KB, jadi kan suaminya ya yang melakukan ya kalau misalnya pakai KB kondom pria. Jadi nggak ada masalah dengan produksi ASI. Kan kadang ibu-ibu, aduh aku pengen KB tapi takut produksi ASI itu terganggu. Ya pilih KB yang tidak mengganggu produksi ASI-nya. Lalu keuntungan yang berikutnya, ini juga tadi sudah disebutkan, bisa dipasang sendiri. Jadi mungkin ada beberapa alat kondom, alat kontrasepsi yang membutuhkan tindakan bantuan bidan atau dokter untuk pemasangan, sehingga kan tidak bisa sewaktu-waktu. Oke, terus kerugiannya selain tadi menikmati kepuasan dalam berhubungan seksual, ternyata kondom ini juga bisa ya menjadi angka kegagalan tinggi. Kenapa? Kalau telat pasang, ya bisa aja. Namanya laki-laki kan nggak tahu. Nah, misalnya dipasangnya telat, ternyata sudah penetrasi duluan, setelah itu baru dikeluarkan, setelah itu baru dipasang kondomnya. Siapa yang tahu kalau ternyata spermanya sudah ketinggalan? Nah, karena sperma setitik jadilah kehamilan. Jadi hati-hati ya ibu-ibu, jangan mau dibohongi sama bapak-bapak. Bilangnya belum keluar, bapaknya nggak pernah tahu udah keluar apa belum. Jadi kalau merasa, kayaknya aku kurang bisa kerja sama suami, atau kayaknya nggak bisa selalu setiap saat ada kondom di rumah, ya jangan pakai kondom. Karena bisa jadi angka kegagalan tinggi sehingga kehamilan mungkin lebih mudah untuk terjadinya. Oke, sekarang kita masuk ke KB sederhana yang berikutnya. Ya. Ada baik, sebentar Kanisa, banyak komentar dari teman-teman nih, suara Kak Nisa kurang jelas. Oh gitu. Coba aku deketin dulu. Mungkin kurang dekat, mungkin kita agak lebih dekat. Kak Nisa mungkin agak lebih jelas. Mungkin mikrofon. Coba dicek dulu. Oh iya. Udah kedengaran lebih jelas belum Bapaknya? Oke. Halo, Bapak nih. Oke, sudah lumayan. Sudah lumayan. Oke. Ini aku Oh, jauh lagi nih Kak suaranya. Gimana? Jauh lagi suaranya. Tadi sudah agak lumayan. Oke. Halo. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah lebih jelas untuk suaranya? Udah oke katanya. Oke, sudah. Lanjut Oke, ya. mari kita lanjut. Oke. Belum Beb katanya. Cek halo. Masih kecil suaranya. Mungkin agak dikeluarin aja Kak, nggak apa-apa tuh kayaknya. Speakernya. Mungkin biar coba ya. Masih Kak. Nanti kalau nggak pakai headset-nya suaranya gemak. Mantul nggak sih suaranya? Suaranya jelas. Sudah lumayan. Oke. Halo. Masih kecil.
Masih kecil, Mbak. Oke, teman-teman mungkin bisa volume HP-nya yang dibesarin ya, fullin ya. Udah ya. Padahal aku merasa udah teriak-teriak nih ngomong. Gimana? Gimana teman-teman? Coba aku cek ulang ya. Oke, Kak. Udah jelas. Katanya udah jelas. Mungkin pas waktu ininya, pas waktu kakak lagi angkat ininya mungkin kedengeran Kak jauh ini lagi mungkin. Kalau nggak pakai kayaknya lebih jelas. Iya, tapi aku takutnya mantul suaranya dari sini. Iya. Karena biasanya kalau live IG suaranya nanti mantul. Oke. Mungkin sinyalnya kali ya, kadang naik turun. Oke, sudah Kak Nisa, mungkin boleh kita lanjut, sudah jelas. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk yang berikutnya tadi aku sampai di KB sederhana, yaitu adalah apa nih tadi? Senggama terputus ya, atau coitus interruptus. Jadi di sini senggama terputus itu atau coitus interruptus biasanya jadi sebelum si laki-laki itu merasa akan ejakulasi, maka dikeluarkan ya penisnya. Jadi jangan sampai sperma yang udah memuncak gitu ya jatuh di vaginanya nih si perempuan. Nah kalau pada saat ini juga sama. Yang dibutuhkan adalah kerjasama antara suami dan istri. Karena kalau misalnya pakai senggama terputus, biasanya mungkin ketika bapak suaminya tidak bisa diajak kerjasama, kelepasan gitu. Nah terus ternyata istrinya lagi masa subur, nanti bisa itu terjadi kehamilan. Nah untuk keuntungannya sama seperti kalau KB sederhana rata-rata tidak membutuhkan biaya dan juga tentunya tidak mengganggu produksi ASI karena bukan si istrinya yang KB. Dan kebanyakan tidak ada efek samping secara hormonal yang terjadi kepada tubuh. Tapi ini juga angka kegagalannya tinggi. Jadi coba di sini teman-teman yang pernah pakai coitus interruptus atau senggama terputus, teman-teman saya banyak banget yang gagal akhirnya. Jadi belum 2 tahun udah hamil lagi, belum 2 tahun udah hamil lagi. Karena ternyata suaminya agak nakal ya. Jadi mungkin ini ya Kak Nisa. Lepasan. Seperti itu. Ya, jadi kalau suaminya yang nakal, tolong jangan coba-coba pakai senggama terputus. Mungkin itu ya. Bisa juga kerugian yang berikutnya mengurangi kenikmatan saat berhubungan seksual tentunya, karena mungkin bagi pria kan harusnya ejakulasi full 100% di dalam, tapi ternyata enggak. Oke, sekarang kita masuk ke KB alami. Nah, KB alami ini juga banyak metodenya. Jadi kalau KB alami itu dilihat dari siklus masa subur sama tidak masa subur. Jadi kita ngitung kira-kira selama 3 bulan itu bulan 1, 2, 3 siklus kita berapa. Gimana sih cara ngitungnya? Contoh gini deh, bulan November, misalkan katakanlah di sini ada Ibu Afi. Ibu Afi bulan November haid tanggal 1, selesai tanggal 7. Desember haid lagi tanggal 8 misalnya. Jadi ngitung siklusnya dari hari pertama haid terakhir yaitu tanggal 1 November sampai kan haid Desember tanggal 8. Berarti dihitungnya sampai tanggal 7 Desembernya. Dari tanggal 1 November sampai tanggal 7 Desember dihitung jumlah harinya ada berapa. Itu yang namanya siklus menstruasi. Jadi teman-teman itu kalau ngitung siklus jangan pakai aku haid bulan November tanggal 1, Desember berarti tanggal 2, oh aku mundur sehari. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa ngitungnya pakai tanggalan. Karena kalau ngitungnya pakai tanggalan itu kita jatuhnya kan bulan nggak mesti sama ya. Kadang ada yang 28, 30, 31. Jadi kita nggak bisa ngitungnya pakai gitu. Pakainya siklus ya. Nah ini bisa dijadikan kalau masanya teratur, konsisten setiap bulannya. Oh siklus aku 33 hari. Siklus aku 35 hari ya. Selama 3 bulan berturut-turut siklusnya sama. Itu bisa pakai KB alami. Nah KB alaminya ini caranya bisa pakai kalender tadi, jadi ngitung kira-kira rentang masa suburnya kapan, rentang yang masa keringnya kapan. Jadi nggak boleh berhubungan pas lagi di rentang masa subur. Terus
atau pas lagi masa kering. Nah di situ pada saat hubungannya, karena keperkiraannya kalau pas lagi masa kering nggak ada sel telur yang keluar, tapi pas lagi masa subur ada perkiraan sel telur keluar, karena kita nggak pernah tahu kapan sel telurnya keluar. Jadi pas itu jangan coba-coba buat melakukan hubungan. Yang perlu kita tahu, sel telur itu dalam satu kali siklus haid cuma satu kali keluar, dan sperma itu bisa bertahan 3 kali 24 jam di rahim, liang vagina, bisa di rahim ya perempuan. Jadi misalkan nih pada saat siklus lagi subur-suburnya, sel telur belum keluar, tapi suami ejakulasi di dalam. Ternyata spermanya masih ketinggalan kan selama 3 kali 24 jam. Keluarlah sel telurnya, bisa deh hamil. Jadi kayak gitu tuh hubungannya ya. Jadi kita sangat menghindari pada saat perkiraan masa subur, kalau bisa jangan berhubungan kalau misalnya mau pakai KB alami. Ini cocok nggak dipakai sama bapak-bapak yang nakal? Nggak bisa juga. Ntar udah komitmen, tanggal ini nggak boleh hubungan ya. Kadang kan namanya hubungan seksual sama suami nggak bisa janjian. Tiba-tiba aja gitu, suaminya datang gitu ya, minta jatah atau yang lain. Kan kita nggak bisa janjian, hari ini jangan hubungan ya. Ini ya kalau suaminya nggak bisa diajak kerja sama, kita pun nggak bisa diajak kerja sama, jangan pakai KB alami. Ya keuntungannya memang ada, nggak butuh biaya, tidak mengganggu produksi ASI, minim efek sampingnya, tapi kemungkinan adalah angka kegagalan tinggi. Harus rajin nyatetin aku kapan haid, kapan selesai, ngitungin siklusnya, dan ngitung siklusnya ini harus kalau bisa konsultasi, kalau nggak sama dokter ya sama bidan. Jadi udah tahu, kalau ngitung sendiri atau pakai aplikasi boleh juga kan, sekarang udah banyak ya aplikasi yang bisa menghitung perkiraan masa subur. Tapi aplikasi itu juga kadang nggak bisa diandelin kalau siklus kita nggak teratur ya. Jadi kalau yang pengen KB alami, pakai lendir. Misalnya, lihat lendir serviks. Jadi kalau pas lagi masa subur itu, lendir serviksnya biasanya mulur, panjang, bening. Biasanya kalau lagi di tengah-tengah itu, di aplikasi bilang kita lagi masa subur, cek sama lendirnya. Ternyata lendirnya sesuai, bening, panjang, terus jarak nggak putus. Nah itu kemungkinan sedang masa subur kitanya. Ya jangan berhubungan. Tapi kalau kata, saya pernah baca ya di suatu postingan, katanya pas lagi perkiraan masa subur, istri itu lagi cantik-cantiknya. Jadi justru mungkin libidonya lagi naik ya. Seperti itu. Lagi cantik-cantiknya ya. KB alami pakai metode suhu basal. Nah, suhu basal ini juga sama, kita harus hitung suhu kita, dicatetin tiap hari. Aduh, ini kalau yang nggak telaten orangnya, apalagi anaknya udah banyak, nggak usah pakai ini, nggak telaten, malah nanti hamil lagi. Jadi, pokoknya KB alami, baik metode kalender, suhu basal, ataupun metode lendir serviks ini, sulit ya diberikan kepada orang-orang yang memang haidnya nggak teratur, suami istri sama-sama nakal, tidak bisa konsisten, dan nggak rajin buat nyatetin. Ya, ini udah di KB alami. Sekarang kita masuk ke KB mal. Ini masih di metode sederhana ya. Untuk KB mal sendiri, ini adalah kepanjangannya metode amenorelaksasi. Jadi kalau kadang suka kan teman-teman ada yang dengar, aku kan menyusui, katanya bisa jadi KB. Benar, bisa jadi KB. Tapi ada syaratnya. Kadang pada suka, katanya menyusui bisa jadi KB, tapi nggak tahu syaratnya. Apa tuh syaratnya? Yang pertama, ibu harus menyusui secara langsung. Zaman sekarang banyak banget ibu-ibu yang pumping ya, saya termasuk. Saya juga ibu bekerja, jadi nggak bisa 24 jam nyusuin anak. Kalau lagi ditinggal kerja ya saya perah, saya kasih ke anak. Kalau ibu bekerja dan udah pumping, udah nggak bisa, pakai KB metode amenorelaksasi. Dan KB metode amenorelaksasi ini atau KB mal hanya bisa digunakan selama 6 bulan pertama ketika ibunya belum haid. Jadi kalau misal habis melahirkan bulan Desember, Januari nifas selesai, Februari haid, ya nggak bisa pakai KB mal lagi, harus mikir KB apa yang metode yang lain. Jadi syaratnya itu, dan juga tidak boleh meninggalkan bayi atau anak kita lebih dari 4 jam. Jadi kalau emang udah lebih meninggalkan 4 jam, biasanya hormon oksitosinnya atau prolaktinnya akan tidak seimbang ya, sehingga membuat penekanan ovulasinya kurang maksimal. Itu yang membuat KB malnya gagal. Ada nggak kejadian? Ada dong, banyak ya, beberapa
pasien saya yang datang ke sini padahal baru melahirkan bulan September. Terus mikirnya, sebelum KB ketemu dulu lah sama suami, beribadah bersama suami. Beribadah, tapi ternyata mikirnya aku kan belum haid, baru selesai masa nifas, tapi nggak KB sama sekali. Ternyata nggak KB, nggak disuinya mungkin juga nggak direct breastfeeding ya, mungkin disambung sama susu formula, itu juga bisa berpengaruh sama misalnya pengen KB mal. Akhirnya nggak sampai jeda 2 bulan tanpa haid, jadi harusnya Oktober atau November haid, ternyata dia udah positif lagi. Jadi tahun 2019 melahirkan, 2020 melahirkan lagi, anaknya nggak sampai 1 tahun. Kalau kayak gini sih ibunya seneng nggak apa-apa, bapaknya bantuin nggak apa-apa. Lah kalau misalnya nggak ikut bantu kan puyeng juga ya. Jadi gitu ya, teman-teman di sini kalau yang ada niat buat KB mal atau KB menyusui, silahkan diperhatikan kembali untuk syarat-syaratnya ya, bahwa harus menyusui langsung, tidak boleh meninggalkan bayi, dan juga tidak boleh haid ya pada masa 6 bulan pertama. Kalau memang syarat itu terpenuhi, bisa melakukan KB mal dan efektivitasnya mungkin bisa sampai 99% hanya di 6 bulan pertama aja. Kenapa 6 bulan pertama? Karena kalau udah lebih dari 6 bulan, anak kan udah makan. Jadi biasanya proses menyusunya berkurang. Jadi otomatis KB-nya udah nggak efektif lagi ya. Oke. Kita sekarang masuk ke kontrasepsi hormonal. Nah ini sebenarnya mungkin kontrasepsi yang sering banget kita lihat, kita dengar banyak mitosnya. Dan kita akan luruskan hari ini mitos-mitosnya ya. Dan juga kita lihat sekarang. Kontrasepsi hormonal itu ada dari pil, suntik KB, dan juga implan. Sebenarnya IUD atau spiral ya biasanya dulu ada yang hormonal, tapi sekarang kebanyakan yang dipakai bukan yang hormonal. Nah untuk kontrasepsi hormonal ini, kalau dari pil KB ada 2 jenis. Ada yang isinya hormon estrogen dan ada yang isinya hormon estrogen sama progesteron, ada juga yang progestin aja. Kalau ibu-ibu kadang ada yang bilang kan, kalau misalkan aku menyusui tapi pengen pakai KB hormonal karena aku nggak cocok pakai KB sederhana atau KB alami, kira-kira aku cocoknya pakai yang apa ya? Pilih yang bukan kombinasi, pilih yang mini pill ya. Jadi yang isinya itu hanya progestin aja. Di sini cara kerja dari KB hormonal itu biasanya menekan ovulasi dengan cara mengentalkan lendir mulut rahim, ya, jadinya spermanya tuh susah buat ketemu sama sel telurnya. Di sini kalau pil KB ini juga apa ya istilahnya, beratnya harus diminum di jam yang sama, tidak boleh lupa. Kalau lebih ya biasanya 2 kali 24 jam lupa minum pil KB, jamnya nggak beraturan, dah gagal KB-nya. Jadi buat anda-anda, ibu-ibu semua yang merasa pelupa, nggak teratur, jangan pilih pil KB. Karena itu kesuburannya tuh gampang kembali kalau pakai pil KB, biasanya haidnya lebih teratur, jadi begitu lepas sedikit, gampang hamilnya. Kan ada ya kadang tipe-tipe perempuan yang katanya diliatin atau disentuh suami langsung hamil saking suburnya. Oke, nah untuk pil KB sendiri ini efektivitasnya tinggi sebenarnya ketika kita melakukan dengan baik atau minum teratur di jam yang sama. Dan kalau kita udah capek minum pil KB, misalnya aku udah selesai lah KB bulan Desember, bulan Januari aku udah nggak mau ngepil lagi, itu diberhentiinnya gampang. Karena kan kita KB sendiri, maksudnya nggak perlu ke tenaga kesehatan. Dia tidak mengganggu hubungan seksual, kenikmatannya, dan ini ya, tadi kesuburannya cepat kembali. Jadi misalkan aku pengen punya anak ketika misalnya tahun 2022 aku melahirkan. Aku pengen punya anak 2 tahun lagi. Aku 2 tahun mau pakai pil KB. Ya misalkan nanti Desember 2024 udah selesai niatnya untuk ber-KB, Januari udah mens rutin, lepas KB bisa aja hamil lagi. Ya ini tapi beda kalau misalnya dengan KB suntik. Ya kalau misalnya KB suntik, untuk KB suntik terutama yang 3 bulan progestin isinya itu kesuburan kembalinya lama. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang pakai KB suntik dan punya rencana anak, misalnya
oh jeda 3 tahun ya, dilepas KB-nya itu sebelum 3 tahun sebelum punya anak, karena si KB suntik ini memang kadang paling cepat 6 bulan kembali ke kesuburannya atau bahkan lebih lama. Kebanyakan sih lebih lama ya, bisa 1 sampai 2 tahun tergantung masing-masing orangnya. Nah, ini jadi aku belum selesai pil KB udah loncat ke suntik, nggak apa-apa ya. Terus sekarang kita kembali ke si pil KB ini. Jadi si pil KB ini memang ada beberapa kerugian atau efek samping. Ya, efek samping yang dirasakan biasanya ibu ngeluh, aduh kok aku ngeflek terus ya. Kalau ngeflek terus, jadinya hubungan sama suami istri juga bingung. Karena kalau ngeflek kadang kan suaminya nggak mau, atau istrinya juga takut, dulu lagi ngeflek nih, boleh hubungan nggak ya? Dan ini juga nggak boleh dipakai ya sama ibu-ibu yang punya riwayat tekanan darah tinggi. Jadi kalau ibu-ibu selama hamil atau sebelum hamil udah punya riwayat tensi tinggi, sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan KB yang hormon. Kalau bisa jangan yang hormon. Oke, sekarang kita lanjut ke suntik KB. Nah, untuk suntik KB ini, menurut data, ini adalah yang paling banyak digunakan sama ibu-ibu di Indonesia. Karena mungkin nggak tahu ya, padahal mungkin suntik itu kasus agak menyakitkan tapi jadi favorito. Di sini juga di tempat praktek saya paling banyak pasien itu pakai suntik KB. Karena kalau biasanya ditawarin spiral pada takut. Kenapa? Kenapa coba kalau yang pada takut jawab deh di kolom komentar. Nah, untuk suntik KB ini saya ulangi lagi bahwa ada 1 bulanan dan 3 bulanan, walaupun sekarang juga ada yang 2 bulanan, tapi saya jelasin yang 1 dan 3 bulanan aja. Untuk yang 1 bulanan digunakan untuk ibu yang tidak menyusui. Jadi kalau ibu nggak menyusui mau pakai 1 bulanan boleh. Biasanya KB 1 bulanan ini membuat haid lebih teratur, tapi bisa juga enggak, tapi kebanyakan lebih teratur. Masalah naik turunnya berat badan bisa juga, karena biasanya pengaruh dari hormon. Ya, jadi nafsu makan mungkin jadi meningkat ya. Lalu kalau untuk KB yang 3 bulan, ini boleh digunakan oleh ibu menyusui, jadi nggak masalah dengan produksi ASI, tetapi biasanya menjadi amenore, atau haidnya itu jadi hilang gitu, atau nggak haid sama sekali, atau cuma ngeplek aja. Kadang banyak pasien di sini yang, aduh Bu, aku pengen mens, tapi bingung KB-nya mau apa gitu ya. Kadang emang ibu-ibu banyak mau nih, bingung KB, tapi nggak mau efek samping. Nah, ini memang kalau KB suntik yang 3 bulanan untuk ibu menyusui, efeknya akan seperti itu, ditambah lagi jika direct breastfeeding atau menyusui secara langsung kan bisa aja. Jadi makin tertunda untuk haidnya datang lagi. Ya, ini untuk KB suntik. Dan tadi saya sempat baca di kolom komentar ada yang bilang, oh aku pakai KB implan gitu ya. Nah, untuk KB implan ini adalah alat kontrasepsi di bawah kulit. Jadi biasanya dipasang di lengan kiri atau lengan yang tidak banyak aktivitas oleh ibu. Jadi kalau ibunya kidal ya pasangnya di lengan kanan, kalau ibunya nggak kidal pasangnya di lengan kiri. Nah, untuk implan ini termasuknya hormonnya adalah progestin, jadi aman untuk ibu menyusui. Efeknya hampir sama dengan KB suntik yang 3 bulanan. Bisa tidak haid, bisa ngeflek aja, dan jarang yang haidnya jadi teratur kalau pakai KB implan. Nah, untuk KB implan ini jangka waktu pemasangan itu maksimal 3 tahun. Jadi misalnya sebelum 3 tahun mau dilepas boleh, tapi misalkan setelah 3 tahun mau lanjut lagi harus dibongkar pasang. Diambil dulu implan yang lama, baru dipasang implan yang baru. Jadi ini kerugiannya atau mungkin salah satu yang agak ribet, kita harus datang ke tenaga kesehatan buat pasang KB-nya. Dan ini efektivitas sangat tinggi karena kita pasti tidak lupa, 3 tahun kan nyangsang, jadi selama 3 tahun nggak perlu worry kapanpun suami datang atau kita gitu ya ingin beribadah, kapan aja oke. Ini masuk ke kategori KB jangka panjang. Buat ibu-ibu yang galau, kira-kira aku pengen KB apa ya? Ibu lihat dulu cita-citanya, mau punya anak berapa, terus pengen jedanya berapa, baru tentuin kira-kira KB-nya mau yang kayak gimana. Ya, implan itu juga nggak mengganggu hubungan seksual dan tidak mengganggu produksi ASI. Oke, nah itu terus sekarang, tadi lagi bahas implan, ada yang nanya IUD, pas banget. Sekarang kita bahas IUD. IUD ini kepanjangannya yaitu intrauterine device atau bahasa Indonesianya alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Jadi memang dia
alat seperti spiral T ya sekarang yang paling sering dipasang di dalam rahim. Nah, IUD ini juga banyak pro kontranya karena biasanya ibu-ibu tuh banyak yang ketakutan akibat cerita orang biasanya. Orang-orang banyak yang bilang, oh pakai IUD nanti katanya takut geser lah atau tetap kebobolan lah gitu ya. Atau apalagi biasanya mitos-mitos tentang IUD. Sekarang saya mau sampaikan dulu ke teman-teman bahwa tidak ada KB yang 100% mencegah kehamilan. Masih ada kuasanya yang di atas untuk mempertemukan si sperma sama sel telurnya. Tugas kita hanya ikhtiar untuk menjaga. Tapi enggak KB juga lebih bahaya. Kalau KB mungkin 1% kemungkinan gagal, kalau enggak KB 99% kemungkinan gagalnya. Nah, ini untuk IUD ini sebenarnya KB yang sangat efektif, aman buat ibu menyusui, tidak mengganggu produksi ASI, dan juga KB IUD ini tidak mengganggu hormon di dalam tubuh. Kebetulan saya kan ibu menyusui juga. Saya dari awal ya karena udah tahu maksudnya sebagai bidan, dulu malah sebelum nikah saya udah niat nanti kalau saya punya anak pokoknya saya mau KB IUD. Karena saya nggak mau KB hormonal dan KB alami kayaknya bakalan lupa dan nggak telaten gitu. Jadi kalau di sini ada teman-teman yang merasa takut dengan KB hormonal dan juga KB yang alaminya, sebenarnya mungkin di mindsetnya aja ya. Jadi dirubah dulu cara pandangnya sama proses pemasangan IUD-nya. Padahal kecil banget loh. Sama proses melahirkan aja bisa terlewati, apalagi KB IUD yang kecil sekali. Oke, ini efek sampingnya. Nah, tapi IUD ini memang tidak boleh digunakan oleh ibu-ibu yang punya IMS atau infeksi menular seksual atau punya keputihan patologis yang bau dan udah pengobatan gitu ya, berjamur. Jadi kalau ada masalah di bagian organ genital tidak disarankan menggunakan IUD ya. Jadi kalau mau pasang KB silakan konsultasi dengan tenaga kesehatan yang ada di sana. Jadi kira-kira cocok nggak sih pakai KB yang ini? Dan ini memang kalau IUD biasanya setelah haid, setelah pasang, haidnya bisa lebih lama dan lebih banyak. Tapi sekali lagi, semua efek samping dari KB itu tidak terjadi pada semua orang. Jadi kita bisa tahu efek samping itu terjadi sama kita nggak ya? Ya kalau kita udah pasang. Jadi jangan, kira-kira nanti aku ini nggak ya? Kira-kira ini nggak bisa kira-kira. Kalau belum dicoba nggak tahu. Oke? Terus yang terakhir, untuk kontrasepsinya itu ada kontrasepsi mantap. Jadi ada tubektomi dan juga vasektomi. Nah, untuk tubektomi ini adalah steril ya, kalau kita sering dengar itu buat perempuan. Jadi dipotong saluran tubanya biar sel telurnya nggak keluar dan nggak kelewatan gitu ya. Dan juga vasektomi atau lelakinya yang KB. Tapi biasanya untuk kontrasepsi mantap ini hanya diberikan kepada pasangan-pasangan yang anaknya udah banyak gitu ya, atau emang usia, biasanya dari usia. Mungkin sesar udah 3 kali gitu, atau anak udah banyak dan dokter menyarankan udahlah kontrasepsi mantap aja, toh juga nggak ada keinginan punya anak lagi gitu kan. Walaupun ada beberapa case masih usia 27 tahun, 30 tahun udah kontak karena memang merasa udah nggak mau punya anak lagi. Nah ini sebenarnya dikembalikan ke masing-masing, tetapi intinya ketika sudah memilih untuk melakukan tubektomi atau vasektomi atau steril ini, udah siap ya bahwa udah memang nggak ada rencana punya anak lagi dan memang sudah tidak mau berhubungan dengan alat kontrasepsi yang lain misalnya. Yaitu untuk gambaran dari kontrasepsi yang tadi sudah saya sebutkan. Dan sebenarnya dari yang tadi saya sebutin itu kan banyak ya, tadi saya sebutin, kadang ada beberapa yang bikin flek, ada beberapa yang bikin jerawatan mungkin ya, yang timbul ke tubuh, atau aku keputihan jadi nggak nyaman. Nah sebenarnya mungkin di sini ada beberapa yang bisa kita lakukan untuk mencegah secara natural gitu ya, biar keluhan-keluhan itu berkurang dengan sendirinya. Nah caranya gimana? Nah hari ini itu jawaban live-nya ya Mbak Fatni ya, pakai Rospi. Nah di sini kalau kita lihat si Rospi ini kan banyak ya kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu kayak kunyit putih, hansip Fatima, terus ada manjakani, kunci kepet, daun sirih, dan yang kita tahu di sini itu manfaat-manfaat dari bahan herbal ini bisa digunakan untuk mengurangi rasa nyeri saat kita haid, terus bisa menyeimbangkan hormon ya yang terjadi pada tubuh secara alami, sehingga apa yang udah terjadi pada tubuh secara hormonal mungkin kita seimbangkan dengan apa yang natural gitu ya.
Dan yang lainnya juga beberapa mungkin kan kadang, aduh aku keputihan tapi pengen coba dulu jangan yang obat-obatan hormonal gitu. Mungkin bisa nih pakai produk dari Rossi yang ada beberapa kandungan yang bisa untuk mengurangi ya gejala keputihan yang ada. Dan ini kalau disminor nih biasa nyeri pada saat haid, tapi kok ternyata misal cuma dikompres sama air hangat nggak nyaman, tapi aku nggak mau minum obat gitu. Nah, ini bisa mungkin digunakan pakai Rossi karena ada beberapa kandungan yaitu kunyit putih, terus ada kunci pepet, ini ya kandungan-kandungan alami yang bisa menyeimbangkan hormon dan juga membantu kesehatan organ kewanitaannya. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya terkait dari Rossi, saya nanti Mbak Fatmi ya yang lebih paham tentang produknya. Nah, mungkin kalau dari saya itu dulu ya Mbak Fatmi dan teman-teman, kita tinggal masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Oke, thank you Mbak Fatmi dan teman-teman semua. Terima kasih Kak Nisa. Subhanallah, luar biasa ya teman-teman ya ilmunya. Jadi teman-teman di sini nggak cuman tahu nanti ada KB suntik, ada KB IUD, tapi teman-teman banyak tahu ternyata jenis-jenis dan macam-macam kontrasepsi itu banyak dan ada keuntungannya, ada kerugiannya juga ya. Pasti dong teman-teman, nggak mungkin untung semua ya Kak Nisa. Ada plusnya, pasti ada minusnya. Jadi mungkin teman-teman bisa cerdas-cerdas sendiri, menyesuaikan dengan keadaan tubuh, menyesuaikan dengan pribadi sendiri, memilih alat kontrasepsi apa yang cocok untuk teman-teman. Nah, oke, berkelanjutan dengan keterkaitan alat kontrasepsi, banyak sekali konsumen-konsumen atau mungkin mitra-mitra teman-teman yang bertanya, Kak, saya sudah KB suntik sampai 3 bulan, itu sering sekali ya teman-teman ya dapat kasus yang seperti itu. Gimana nih Kak? Nah, Fani tegaskan lagi, Rosvi ini bukan obat ya teman-teman, tapi membantu untuk mensupport hormon teman-teman agar bisa netral kembali. Nah, ketika hormon teman-teman dapat kembali normal, nah siklus haidnya juga pasti akan mengikuti, siklus haidnya juga akan kembali normal lagi. Kalau misalnya teman-teman bertanya, Kak saya sudah konsumsi Rosvi Kak, ya kita tanya dulu konsumsinya sudah berapa saset. Kalau mungkin ada yang 1 box sudah ada ngefek, sudah haid lagi, tapi ada yang 2 box belum ngefek, nah itu yang namanya sistem tubuh kita masing-masing dan setiap orang itu berbeda. Jadi kita berikhtiar untuk bagaimana caranya agar hormon kita kembali stabil. Kalau misalnya nggak menstruasi, udah 3 bulan, itu wajar, itu juga termasuk efek sampingnya ya Kanisa. Betul. Seperti yang dijelaskan Kanisa tadi. Jadi tidak perlu terlalu khawatir. Nah, bisa berusaha atau ikhtiar dengan Rosvi untuk kembalikan hormonnya lagi. Rosvi itu teman-teman mungkin yang belum tahu di sini, kalau yang sahabat Rosvi pastinya sudah pada tahu. Kandungan Rosvi itu ada 7 kandungan Rosvi. Teman-teman di sini juga pasti sudah pada tahu, yaitu ada kunyit putih, ada manjakani, kemudian ada kacip Fatimah, dan ada daun sirih, dan lain-lainnya. Kemudian juga ada rosella. Oke, untuk teman-teman yang belum tahu di sini, Rosvi tidak boleh dikonsumsi saat haid atau menstruasi, dan tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil, bukan karena ada zat berbahaya pada produk kita. Nah, yang pertama nggak bisa dikonsumsi saat hamil, yaitu ada kandungan manjakani, yang di manjakani itu terdapat kandungan tanin. Nah, kandungan tanin ini yang dapat membahayakan untuk calon janin nantinya. Kemudian kenapa nggak bisa dikonsumsi saat menstruasi? Saat menstruasi, oke, Rosvi itu punya kandungan dari kunci pepet dan kacip Fatimah. Nah, dari situ manfaat dari kunci pepet dan kacip Fatimah itu yaitu bisa meregangkan otot-ototnya tersebut. Jadi mungkin kalau saat menstruasi saja terlebih dahulu, setelah menstruasi dapat konsumsi. Karena kalau misalnya dikonsumsi saat nggak menstruasi juga dapat meringankan sakit atau nyeri di saat menstruasi. Dan Rosvi juga bisa untuk promil. Nah, mungkin nanti teman-teman yang masih ragu, yang mungkin belum mengetahui lebih detailnya, follow saja Instagram Kak Nisa. Di situ banyak sekali ilmu berbagi tentang hamil, tentang promil. Nanti teman-teman bisa cek di postingan-postingan Kak Nisa, bisa belajar bareng. Promil kan juga ini ya Kak Nisa ya, tergantung hormon ya, perbaiki hormon terlebih dahulu ya kan Kak Nisa. Nanti baru setelah itu kita menjalankan pola hidup sehat.
Jadi untuk teman-teman silakan follow Instagram Kak Nisa. Ini sudah banyak yang bertanya nih Kak Nisa, mungkin boleh kita baca nih, atau Kak Nisa ada yang pertanyaan mungkin yang menurut Kak Nisa menarik, boleh langsung Kak Nisa bacakan. Karena ini banyak ya teman-teman ya pertanyaannya, kita nggak bisa bacain semua. Kalau misalnya nanti nggak terjawab, langsung aja WhatsApp ke admin Rosvi. Nanti kalau misalnya Rosvi admin Rosvinya belum bisa menjawab atau lebih detailnya, nanti kita bisa minta bantu sama Kanisanya. Oke. Tepatnya aku ada nih pertanyaan yang menurut aku ini banyak terjadi sama orang-orang dan banyak yang konsultasi nih. Dari Mama Asfi nih. Oke, Mama Asfi. Kanisa mungkin ini Kanisa. Volumenya Ya. kecil lagi. Halo. Oke, sudah. Oke, sudah. Dari Mama Asfi nih ada. Teman saya ada yang KB spiral. Aduh, kok hilang. Teman saya ada yang KB spiral, setelah itu dia nggak pernah datang bulan. Penyebabnya apa ya, Kak? Apakah aman ketika darah kotor itu tidak keluar nih? Banyak banget yang mengeluhkan ini. Siapa yang sama? Nggak cuma KB spiral, mungkin KB yang lain juga. Jadi gini, teman-teman, ibu-ibu, ibunda, ibundi, semuanya. Ketika kita KB, ketika haidnya nggak datang, itu jangan langsung gara-gara KB, aku nih nggak haid gitu ya. Kita lihat dulu, nggak KB itu satu, jangan-jangan menyusui. Kalau ibu menyusui, itu memang bisa tertunda datang ke haidnya, si menstruasinya. Jadi kalau ternyata pasang KB IUD, terus nggak haid sampai 1,5 tahun, ternyata dia menyusui, oh ya mungkin nggak haid karena proses menyusuinya. Loh, kok ternyata dia nggak nyusuin, anaknya misalnya minum susu formula gitu ya, berarti dia nggak menyusui, dia pasang IUD. Nah jangan-jangan lifestyle zaman sekarang, ibu-ibu banyak banget jajanan-jajanan yang bikin hormonal kita tuh jadi nggak seimbang. Saya dulu pernah jadi korban seperti itu ya, sebelum nikah saya punya gangguan hormonal, jadi bikin siklus haid saya nggak teratur, bahkan bisa sampai 2 bulan sekali waktu itu haidnya. Penyebabnya apa? Kebanyakan makan makanan yang tepung terigu, kebanyakan makanan-makanan yang nggak sehat, gula gitu ya, makanan tinggi gula. Jadi jangan-jangan nggak haid itu bukan karena KB-nya, lifestyle kita. Perbaiki dulu lifestyle-nya, makan yang sehat, minum teratur, olahraga, terus bisa juga mungkin ikhtiarnya ditambah pakai minum roti ya, Mbak Fatih, seperti itu. Nah, itu mungkin bisa menjawab ya dari Mama Asti tadi yang bertanya terkait dengan IUD terus kok nggak haid. Jadi kita lihat dulu kira-kira polanya dia seperti apa. Terus darah kotor itu emang nggak apa-apa nggak keluar. Nah, masalahnya gini, bukan masalah kalau aku nggak haid bertahun-tahun berarti darah kotornya ngadep di dalam. Nggak gitu guys. Jadi kalau misalkan kita nggak haid karena pengaruh KB, itu memang KB-nya yang membuat kita kan nggak ovulasi. Jadi karena nggak ovulasi, di dalam tubuh kita itu si rahim ya tidak mempersiapkan diri untuk menebal, sehingga dia tidak mempersiapkan kehamilan. Karena kita kan mens terjadi karena dinding rahim meluruh akibat si sel telur tidak bertemu dengan si sperma. Nah kalau sudah KB kan ditekan ovulasinya, sehingga kita tidak ada persiapan untuk kehamilan itu. Jadi bukan darah kotornya yang nggak ada ya. Jadi memang karena nggak dipersiapkan aja rahimnya untuk menebal, seperti itu. Oke, semoga menjawab. Dan mungkin pertanyaan lain ada Mbak Fatih yang pilih atau gimana? Oke, ini Fatmi sambung dari Kak Nisa tadi, ada pertanyaan dari Kak Siti Aminah nih. Kak, kalau misalnya KB 3 bulan terus minum Rospi, misal haid atau berpengaruh ke produksi ASI. Oke, Fadi bantu jawab ya Kak Nisa. Nah, kalau KB 3 bulan terus minum Rospi itu tidak berpengaruh kepada ASI ya teman-teman. Jadi jangan khawatir intinya. Rospi nggak berpengaruh ke ASI teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nih ada pertanyaan nih Kak Nisa dari member NASA Sidoarjo. Kak mau tanya, apa benar kalau KB terlalu lama itu berbahaya? Dan apakah lebih bagusnya KB itu baiknya gonta-ganti? Semisalnya 2 tahun pil, 1 tahun suntik. Nah, gimana nih Kak Nisa? Iya. Ini pertanyaan ini banget ibu-ibu se-Indonesia Raya. Jadi gini Bu, memang
kalau ibu memutuskan untuk menggunakan KB hormonal, pil, suntik, itu memang tidak boleh digunakan dalam jangka waktu yang lama. Maksimal aturannya 35 tahun. Itu teorinya. Tapi sekarang gini, kenyataan di lapangan. Bu, umur saya sudah 37 tahun, tapi saya nggak mau pakai IUD. Saya nggak mungkin pakai misalnya senama terputus. Lah kalau misalkan hamil udah 37 tahun gimana? Akhirnya kebanyakan di sini kita putuskan lanjutkan untuk KB hormonal karena dia lebih buruk kalau hamil lagi daripada efek samping dari KB hormonalnya. Jadi kita kan untuk memutuskan lanjut KB enggak, pilih enggak, kita melihat, menimbang dan memutuskan keuntungan kerugian serta jangka panjangnya ya. Nah kalau kayak misalnya aku pengen ganti-ganti KB, pil, suntik, selang-seling, iya itu oke, nggak masalah selama tubuh ibu nggak ada keluhan, efek samping minim, silakan boleh dilanjutkan untuk KB selang-selingnya. Tapi yang tadi ya, kalau hormonal memang anjurannya maksimal 35 tahun. Jadi memang paling aman kalau pengen jangka panjang silakan pasang IUD. Tapi kalau takut pasang IUD dan memang sudah tidak ada niat untuk punya keturunan lagi, mungkin bisa dipertimbangkan untuk kontrasepsi mantap. Karena kalau KB alami di atas 35 tahun bahaya, Bu. Bahaya banget. Ntar kalau ibu udah punya cucu, masa saingan anak sama cucunya? Ya. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Ada yang belum terjawab nggak? Oke, terima kasih Kanisa. Oke, ini ada pertanyaan menarik lagi nih Kanisa. Dari Instagram, akunnya skincare nasa _ID. Nih, Kanisa, seminggu lagi saya mau menikah. Tapi saya dan pasangan ingin menunda momongan dulu. Sebaiknya pakai KB apa ya, Kak? Kalau ya, nggak apa-apa, bagus banget. Ini keputusan yang diambil menurut aku bagus banget kalau memang ada hal yang mengindikasikan. Kanisa, maaf Kanisa, suara Kanisa jauh lagi. Kalau misalkan teman-teman di sini punya keinginan menunda momongan dulu karena punya alasan, bisa banget mungkin ya. Kalau hormonal itu dihindari, karena kalau misalnya pakai hormonal, kesuburan biasanya kembalinya lama, terutama pakai suntik. Paling yang bisa dilakukan KB pil ya, tapi KB pil mungkin yang kombinasi itu bisa, tapi memang tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Tentunya sebelum menggunakan KB ini, saya sarankan sekali untuk bertemu dengan tenaga kesehatan langsung, sehingga bisa di-screening kira-kira cocok nggak sih pakai ini gitu. Kalau misalnya mau pakai KB kalender, mungkin bisa juga, tapi kan angka kegagalannya tinggi ya. Apalagi kalau siklusnya nggak teratur, jadi mungkin sulit. Jadi pilihannya, kalau siklusnya teratur bisa pakai metode sederhana, bisa pakai kondom, bisa senggama terputus tapi rawan banget gagalnya, bisa pakai KB alami metode kalender asal tahu masa suburnya, dan juga tadi yang aku bilang pil ya, mungkin bisa pakai KB pil untuk alternatif. Nah, beberapa justru kalau yang ada gangguan menstruasi, biasanya beberapa dokter meresepkan itu KB pil ya untuk menyeimbangkan keadaan hormonal di dalam tubuh ibu, seperti itu. Tapi itu sebelum penggunaan kalau bisa konsul dari Kenakas dulu ya, jangan cuma modal dari live ini aja. Mungkin itu yang bisa menjawab ya. Oke, untuk tadi nggak ada namanya ya, nama akunnya skincare nasa _ID. Semoga pernikahannya lancar dan segera bisa memutuskan ingin memakai KB atau alat kontrasepsi apa. Oke, pertanyaan selanjutnya, ini sering nih ya Kak ya, ini mewakilkan pertanyaan dari akun Kak Suci Nadia _211. Izin bertanya, apakah yang tidak haid sudah 9 tahun karena efek KB? Jika iya, apakah itu berbahaya atau tidak untuk kesehatan? Dan apakah itu karena salah pilih metode KB-nya? Sudah 9 tahun tidak menstruasi. Nggak disebutin ya KB-nya tuh pakai apa ya 9 tahunnya itu? Nggak disebutin Kak di sini. Kemungkinan mungkin kalau saya lihat dari pertanyaannya mungkin pakai hormonal ya, kalau misalnya sampai 9 tahun nggak KB. Kalau masalah bahaya atau enggak, ya sebenarnya selama keadaan hormonal kita nggak seimbang, kan dikatakan ya,
sama si hormon tubuh kita biar kita nggak terjadi kehamilan, kita nggak bisa terus-menerus intinya melakukan seperti itu ya. Kalau ditanya sekarang aman apa enggak ya, selama nggak ada keluhan sama efek samping, ya sebenarnya sejauh ini aman. Tapi tetap dipilihin, dipertimbangkan kembali untuk pilihan KB yang selanjutnya yang bukan hormon. Oke, mungkin itu Mbak Fatni untuk jawabannya. Oke, ini satu lagi ini. Ini tentang kehamilan nih Kak. Terlepas dari KB ini tentang kehamilan dari Kak Erna _ Sri Mulyani. Kak Nisa mau tanya, kalau lagi hamil mengalami keputihan itu hal wajar nggak ya Kak? Padahal sebelumnya nggak keputihan, warnanya agak kuning. Dari Kak Erna, Kak Nisa. Sebelum hamil keputihan ya maksudnya. Kalau sebelum hamil tidak keputihan. Keputihannya ketika hamil tapi berwarna kuning. Jadi gini Bu, kalau selama hamil itu memang ada terjadi perubahan hormonal yang membuat cairan vagina jadi makin meningkat. Jadi memang keputihan itu mungkin terjadi karena hormon dari kehamilannya. Tidak perlu obat apa-apa, yang penting jaga personal hygiene. Cebok dari depan ke belakang, pastikan celana dalam selalu lembab. Tidak boleh pakai panty liner, pakainya ini aja, ganti celana dalam sesering mungkin. Saya juga dulu waktu zaman hamil sering banget kayak keluar kayak semacam keputihan gitu. Yaitu sehari bisa ganti celana dalam 5 sampai 6 kali gitu ya. Jadi basah ganti. Itu buat jaga juga biar sabut ketuban kuat gitu ya. Jadi nanti nggak ada indikasi buat KPD ya, atau ketuban pecah dini saat proses persalinan. Kalau kita jaga personal hygiene kurang baik, takutnya ada mikroorganisme yang masuk atau bakteri yang masuk sehingga menggerogoti sabut ketuban kita saat hamil ya. Begitu, semoga menjawab. Oke, terima kasih Kanisa. Oke teman-teman, sekarang kita ada kuis. Sebelum kita ada kuis, mungkin pertanyaan teman-teman di sini banyak yang tidak terjawab. Nanti silakan bertanya kembali ke nomor admin Rosvi. Jadi teman-teman, ada banyak tadi pertanyaan yang Pak nih jumpai di kolom komentar ini tentang promil. Apakah bisa Rosvi menggunakan Rosvi untuk promil? Oke, teman-teman, yang pertama, sebelum melakukan promil ya Kanisa, pasti otomatis kita harus ngecek dulu ya. Nanti sudah promil lama tapi kita nggak tahu ternyata ada kesalahan dari perempuan atau laki-lakinya. Jadi lebih baik dicek dulu bagaimana. Kemudian teman-teman bisa banget promil menggunakan Rosvi, dibantu oleh Rosvi. Nah tadi tujuannya untuk memperbaiki atau menyeimbangkan hormon teman-teman agar proses promilnya lebih cepat daripada sebelumnya tidak mengkonsumsi Rosvi. Nah, kemudian teman-teman, untuk yang bertanya kalau misalnya minum Rosvi itu bawaannya pusing, mungkin teman-teman bisa cek dulu ada riwayat asam lambung atau tidak. Jika ada riwayat asam lambung, silakan konsumsinya cukup setengah saset saja. Karena Rosvi ini mengandung bunga rosella yang vitamin C-nya itu teman-teman lebih tinggi daripada buah jeruk. Jadi dikonsumsinya setengah saset saja. Yang bertanya tadi masih banyak pertanyaan, Kak, promil bisa pakai Rosvi? Bisa ya Kakak, tapi bukan menjamin 100%-nya promil itu berhasil dari Rosvinya, tetapi ya dari usaha teman-teman sekalian, kemudian juga banyak trik-trik lainnya, dan Rosvi ini membantu. Nah, mungkin nanti di live selanjutnya boleh ya Kanisa kita bahas tentang promil, kiat sukses promil. Oke, teman-teman, kita ada kuis ya Kanisa. Fatni bacakan, nanti mungkin boleh dijelasin sama Kak Nisa jawabannya benar atau salah. Oke teman-teman, kita kasih tas cantiknya sekarang aja deh biar semangat ya. Pertanyaan, jawaban tercepat tapi benar ya, nanti dapat tasnya. Oke, dengerin pertanyaannya. Tadi pakai aja deh tasnya. Oke, pertanyaannya, teman-teman simak ya, langsung ketik jawabnya benar atau salah. Oke. Penggunaan kontrasepsi, ini yang pertama ya teman. Penggunaan kontrasepsi bisa mengurangi pleasure kenikmatan saat berhubungan. Apakah benar atau salah ketika penggunaan alat kontrasepsi itu bisa mengurangi kenikmatan saat berhubungan? Benar ataukah salah? Oke teman-teman, boleh dijawab.
Sekalian kita dari tim Rosvi memantau nih pertanyaan pertama yang benar. Nanti kalau jawabnya pertama tapi salah, nggak bisa ya teman-teman. Kak Windy, HP-nya terkunci. Oke, sepertinya sudah ada yang menjawab. Kelihatan kan di sana yang pertamanya jawab siapa? Oke, banyak nih Kanisa. Benar, salah, benar, salah. Wah, ini jawabannya pasti pada di screenshotnya dari situ. Nah, banyak nih. Berarti teman-teman di sini pada masih ragu-ragu nih karena jawabannya masih benar, salah, benar, salah. Oke, mungkin langsung saja Kanisa bisa menjelaskan jawabannya benarkah atau salah. Siap. Jadi buat teman-teman yang bingung nih jawabannya benar salah benar salah benar salah. Kita ambil secara global ya. Dari kalau kontrasepsi itu secara baik alami maupun secara hormonal ya kebanyakan kan tidak mengganggu kenikmatan pada saat hubungan seksual. Jadi yang mengganggu itu kan hanya 1 atau 2 jenis saja sehingga jawabannya adalah salah ya. Oke, sudah ketemu jawabannya ya, Mbak Fatni. Ini siapa yang menang akhirnya? Oke, sudah. Jawaban pertama kalau dari Fatni ini di sini dari akun Kak Maria _NASA_herbal. 1, salah. Dia jawab pertama dan pertanyaannya dan jawabannya benar. Oke, Kak Maria Nasa, nanti boleh langsung chat admin Rosvi atau di DM kalau belum punya nomornya. DM, nanti kami kirimkan hadiah tas cantiknya. Kongrat untuk Kak Maria. Nanti dipersilakan ya hubungi untuk konfirmasi alamatnya. Oke, yang kedua teman-teman, kita masih punya 2 lagi. Berapa pemenang? 3 pemenang. 3 mystery box. Oke, 1 pemenang untuk dapat tas cantiknya sudah ya teman-teman ya, Kak Maria. Ada 3 pemenang lagi dapat mystery box nanti dikirimin sama Rosvi. Kita ambil dari sini ya. Pertanyaan benar atau salah. Nanti yang dapat hadiah mungkin bisa dipilih secara acak saja ya. Nanti oleh Kanisa boleh. Yang jawabannya benar atau salah. Pertanyaannya dijawab benar atau salah. Oke, pertanyaan kedua. Kontrasepsi dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan akibatkan keluhan kewanitaan seperti keputihan, haid tidak lancar. Benarkah atau salah? Kontrasepsi itu dapat mempengaruhi keseimbangan hormon dan mengakibatkan keluhan kewanitaan seperti keputihan dan haid tidak lancar. Mungkin boleh diberi kode 2 ya teman ya. Teman-teman, pertanyaan kedua 2 gitu. Jawabannya apa benar, apa salah begitu. Mungkin Kak Lisa boleh langsung jawab ya. Oke. Ini berarti yang awal-awal ya yang dapat hadiah. Oke. Jadi untuk kontrasepsi sendiri ini memang bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dan mengakibatkan keluhan kewanitaan ya atau haidnya yang tidak lancar secara global seperti itu. Jadi jawabannya adalah benar. Nah, ini kan tadi sudah yang awal-awal. Aku pilih secara random ya. Aku nggak baca. Iya, boleh. Iya. Boleh kan bisa dipilih secara random aja. Nah, ini aku random yang awal-awal. Wait. Nah, ini. Mana sih kok hilang? Oke, ini ada. Nah, nih. Mbak Ika Nasa Menganti. Oke, Mbak Ika Nasa Menganti. Oke, kita foto terlebih dahulu akunnya. Oke teman-teman, pertanyaan ketiga. Selamat untuk Kak Ika Nasa, nanti konfirmasi ya ke WhatsApp admin Rosvi atau boleh ke DM. Oke, yang ketiga. Yang ketiga ini kita pilih bersama tim dari fanpage Facebook ya. Yang nonton di Facebook, boleh dong nih kita sapa-sapa nih. Hai, yang nonton di Facebook. Ini yang ketiga, kita pilih dari penonton yang di Facebook. Oke, mungkin teman-teman yang di fanpage Facebook boleh nanti kasih ini ya, kasih kode 3 gitu. Karena nanti nggak tahu kan jawaban yang kedua tadi atau yang pertama, jadi kasih kode 3 terus jawabannya apa. Oke, pertanyaan ketiga, jika lupa minum 3 pil atau lebih maka manfaat pil sudah tidak ada.
Benarkah atau salah? Jika kita lupa minum 3 pil atau lebih, maka manfaat pilnya sudah tidak ada. Benarkah atau salah? Silakan yang di Facebook. Ya, pil KB ya teman-teman maksudnya. Silakan jawab untuk teman-teman yang di FB. Sudah ada yang jawab? Udah ada yang jawab tuh satu. Mungkin lama ya nyampenya di Facebook. Oke, jawabannya mungkin boleh langsung oleh Kanisa. Kalau misalnya kita lupa minum 3 pil atau lebih, maka manfaat pil itu sudah tidak ada. Benarkah atau salah? Oke, jadi kalau untuk penggunaan KB pil, lupa ya, 3 kali minum, ternyata lupa, maka itu sudah gagal ya KB pilnya. Jadi jawabannya adalah betul. Benar ya? Siapa yang betul jawabannya? Oke, dari Facebook sudah didapatkan nih yang pertama kali jawab, yaitu dari akun Kak Aina. Oke, nanti Kak Aina yang di FB yang sedang menonton kita di Facebook, silakan nanti konfirmasi ke WhatsApp admin atau ke Instagram, atau nanti boleh langsung di DM aja ya kalau misalnya nomornya belum terbacakan di sini. Oke teman-teman, sudah ada 3 pemenang, ada 1 lagi ya kan? 4 pemenang, ada 1 lagi. Mungkin kita pilih acak dari pertanyaan yang sudah kita bacakan tadi. Dari kami tim, untuk pertanyaan yang menarik tadi ya teman-teman. Mungkin Kak Nisa ada yang ingat nggak nih tadi pertanyaannya? Waduh, banyak banget. Oke, Fatmi ingin memberikan hadiah kepada akun yang tadi bingung memilih alat kontrasepsi mana yang bagus atau yang baik karena dia ingin menikah nih tadi. Ayo, pertanyaan dari siapa tadi nih? Mau menikah minggu besok, terus masih bingung karena ingin menunda kehamilan, masih bingung mau pilih kontrasepsi apa. Tadi siapa yang bertanya? Seperti itu. Oke. Pemenang ketiga, Fatni ini ya, dari akun Skincare NASA. Bener tadi bukan? Yang akun Skincare NASA, mana ya akunnya? Nih, wah terima kasih Kak, benar. Oke, untuk ini atas nama siapa ya? Akun Skincare NASA. Oke, skincarenasa.id. Kita berikan ya Kanisa hadiahnya nanti mystery box dari Rosvi untuk pertanyaan yang menarik. Mudah-mudahan nanti kakaknya lancar di pernikahannya, amin, dan mendoakan apa yang terbaik. Oke teman-teman, sudah 1 jam lebih tidak terasa kita mengobrol dan berbagi ilmu. Nah, info untuk teman-teman, ini program Rosvi kelas cerdas part 4. Jadi kita sudah ada 4 kali pertemuan dengan narasumber yang berbeda-beda. Kali ini bersama Kak Nisa, teman-teman boleh follow Instagram Kak Nisa. Kemarin kita juga punya narasumber-narasumber yang luar biasa lagi. Untuk yang penasaran, part 5-nya nanti kita akan bersama siapa berbagi ilmunya, bisa jadi bersama Kak Nisa lagi. Kalau misalnya nanti kita akan bahas kiat berhasil promilnya. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa nanti screenshot, kita berikan file materi kita pada sore hari ini. Oke Kanisa, kami dari tim Rosvi mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu dan berbagi ilmu bersama sahabat Rosvi. Mungkin ada yang ingin Kak Nisa sampaikan? Mungkin pesan saya mungkin sebagai bidan aja ya buat ibu-ibu yang di sini belum KB, silahkan untuk materi hari ini dipertimbangkan kembali segera jika memang belum keinginan untuk menambah momongan dalam waktu dekat, bikin keluarga berencana biar mama, bapak, semua keluarga waras sehat lahir dan batin. Itu aja Mbak Fatmi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kanisa. See you, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Untuk teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan sudah
mempersiapkan atau menyediakan waktunya yang sudah 1 jaman lebih mendengarkan materi dari kita. Oke, kami dari tim Rosti mengucapkan terima kasih untuk Kanisa, semoga sehat selalu dan sukses selalu, dan terima kasih untuk penonton semua di Facebook maupun di Instagram. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanisa. Terima kasih kembali tim Rosti semuanya dan teman-teman semuanya.